Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Berjumpa lagi dengan saya dalam Burani Matik Channel. Kali ini saya akan membahas materi yang sangat menarik, yaitu teori dalam permainan. Bagaimana kita menerapkan inti dari permainan dalam pembelajaran? Bagaimana membuat pembelajaran, khususnya matematika, menjadi menyenangkan? Bagaimana pula membangun pembelajaran yang lebih menyenangkan? Ingin mencari hal yang menyenangkan adalah permainan. Tetapi kali ini kita bukan membahas tentang permainannya, tetapi inti mengapa permainan menyenangkan. Apa suatu hal yang membuat permainan itu menyenangkan? Adapun yang melatar belakangi saya membuat video ini yaitu pada saat saya mengikuti gerakan Merdeka Olimpiade Matematika atau GMOM pada tahun 2023 yang diselenggarakan oleh Komunitas Pendidik Matematika atau PENMA. Dalam kegiatan tersebut, kami dibekali berbagai macam materi, dan salah satunya teori permainan ini. Dalam materi ini, saya sangat terinspirasi, dan saya ingin apa yang sudah saya terima dapat lebih bermanfaat dalam lingkungan sekitar. Sebelum memulai ini, ada suatu quote yang sangat bermakna untuk dunia pendidikan, yaitu dari seorang tokoh bernama Nelson Mandela. Beliau mengatakan bahwa pendidikan adalah senjata yang paling kuat di dunia, karena dengan pendidikan Anda dapat mengubah dunia. Bapak, Ibu guru semua pasti sering mendapati siswa-siswinya malah bertanya, apa penggunaan matematika dalam sehari-hari? Untuk apa manfaatnya di masa depan? Ini hanyalah alasan anak untuk enggan belajar, khususnya matematika. Seorang pakar perilaku asal Amerika Serikat bernama Cathy Milkman menyampaikan bahwa membuat siswa melihat hal-hal sulit sebagai hal yang menyenangkan adalah strategi yang jauh lebih baik daripada melihatnya sebagai hal yang penting. Artinya apa? Kita tidak harus menjawab pertanyaan siswa-siswi tersebut. Dengan kita membuat pembelajaran menyenangkan, dengan sendirinya anak terpicu untuk mau belajar. Lalu, bagaimana membuat pembelajaran menjadi lebih menyenangkan? Kita tinjau. Mengapa siswa membenci proses belajar yang sulit dan lama untuk melakukannya, tetapi senang bermain game yang mungkin lebih sulit dan lebih lama dalam memainkannya? Memangnya apa itu permainan dan apa bedanya dengan pembelajaran? Jadi, ada istilah permainanisasi atau gamification. Adalah tindakan yang menjadikan aktivitas yang bukan permainan terasa lebih menyenangkan dengan menambah ciri-ciri mirip permainan. Terdapat 3 bagian kunci utama dalam permainan, yaitu yang pertama adanya konsekuensi, yang kedua adanya tantangan, dan yang ketiga adanya variasi. Napoleon berkata, seorang prajurit akan berperang dengan keras dan lama
untuk sepotong pita berwarna. Apa alasan prajurit itu berperang? Apakah untuk mengabdi, ingin memperoleh prestasi, meningkatkan kemampuannya, atau untuk memperoleh penghargaan? Atau mungkin untuk kenaikan status dari usaha kerasnya? Di sini ada suatu hadiah yang diinginkan. Bila ada hadiah, pasti ada hukuman. Hadiah dan hukuman yang diperoleh pada permainan memegang peranan penting untuk membuat pemain terus termotivasi untuk bermain. Ada berbagai macam contoh hadiah dalam pembelajaran. Hadiah tidak harus selalu berupa uang atau barang material lainnya, tetapi sesuatu yang membuat siswa senang dan lebih bersemangat. Tidak harus mengeluarkan uang atau hal-hal yang rumit. Contoh, dengan cara guru menyampaikan apresiasi, memberikan tambahan nilai, menggunakan bantuan aplikasi, misalnya dengan cara siswa diberikan tanda bintang, memberikan senyuman dengan rasa bangga, atau meminta seluruh teman-teman dalam kelas bertepuk tangan, guru memberikan jempol, itu semua adalah contoh-contoh hadiah dalam pembelajaran. Hukuman juga ada berbagai cara. Hukuman juga dapat memotivasi siswa, asal tidak menyerang hal yang vital bagi siswa, seperti harga diri dan masa depan. Bukannya membuat siswa bersemangat, malah semakin membenci kita dan berakibat tidak mau belajar. Untuk jangka waktu panjang dapat mengganggu rasa percaya diri. Peran dari hukuman sebaiknya sebagai dorongan tambahan, bukan sebagai pendorong utama siswa dalam belajar. Alasan siswa ke sekolah karena takut dimarahi orang tua, dijauhi teman, takut, dan takut. Itu berbahaya. Seharusnya siswa ke sekolah untuk belajar, bertumbuh, untuk mendapat hadiah ilmu. Kekalahan juga dapat terasa seperti hukuman. Kekalahan ranking, nilai, tanpa harus kita marahi, sebenarnya siswa sudah menyadari dia tak inginkan itu. Kunci yang pertama dalam permainan yaitu adanya konsekuensi. Konsekuensi adalah aturan pertama yang harus ada dalam permainan. Hal ini tidak terbatas pada hadiah dan hukuman. Rasa senang atau sedih yang ditimbulkan dari suatu perilaku itu adalah konsekuensi. Konsekuensi itu bukan bendanya. Konsekuensi positif diinginkan siswa. Di akhir ada konsekuensi negatif, maka di akhir siswa menjadi lebih serius. Penulis Amerika Serikat bernama James Clear mengatakan aturan tertinggi perubahan perilaku yaitu yang mendapat hadiah langsung cenderung diulang, yang menghasilkan hukuman langsung cenderung dihindari. Nilai sebetulnya bisa dijadikan konsekuensi. Alangkah baiknya nilai diberikan secara langsung kepada siswa. Siswa dapat memperoleh konsekuensi langsung dan dapat membangun motivasi. Meskipun nilai yang diperoleh sama, tetapi disampaikan ke siswa tidak saat itu juga, maka perasaannya bisa berbeda. Nilai ujian itu sebagai hadiah. Begitu pula dengan siswa maju atau presentasi, langsung kita berikan apresiasi. Kunci yang kedua
yaitu adanya tantangan. Setiap orang ingin menang dalam bermain, tetapi tanpa adanya kekalahan, permainan itu jadi tidak menyenangkan. Permainan apa yang menyenangkan jika dia selalu menang? Seorang perancang permainan Amerika Serikat bernama Jane McGonigal mengatakan bahwa ketika kita memainkan sebuah permainan yang dirancang dengan bagus, kegagalan tidak mengecewakan kita. Itu justru membuat kita bahagia secara spesifik, bersemangat, berminat, dan terutama optimis. Siswa kalah dalam permainan akan merasa sedih, tetapi bila dalam pembelajaran dia kalah, maka dia benci. Bila dalam permainan dia kalah, besoknya dia akan mainkan lagi. Kegagalan tidak mengecewakan, tetapi menjadi lebih menyenangkan, bahagia, dan semangat. Begitu pula dengan Eric Barker, seorang penulis terkenal Amerika Serikat, mengatakan bahwa kita pikir kita ingin istirahat, tetapi sebenarnya yang kita inginkan adalah jenis tantangan yang lain. Kita mendambakan kemudahan, tetapi stimulasilah yang membuat kita senang. Mihaly, seorang psikolog senior Amerika, mengatakan tentang kapan momen terbaik dari seseorang. Momen terbaik dalam hidup kita bukanlah saat-saat pasif, reseptif, dan santai. Momen terbaik biasanya terjadi jika tubuh dan pikiran seseorang ditarik hingga batasnya dalam upaya sukarela untuk mencapai sesuatu yang sulit dan berharga. Contoh, pada saat mengerjakan soal, waktu seperti tidak berasa berlalu. Artinya, kita ditarik, kita amat fokus untuk mengerjakan sesuatu yang penting dan bermakna. Mihaly mengembangkan gagasannya dalam suatu teori yang sangat terkenal, dinamakan model flow Mihaly. Di sini ada sumbu horizontal yang menyatakan kemampuan. Semakin ke kanan, kemampuan tinggi. Semakin ke kiri, kemampuan rendah. Dan dalam sumbu vertikal menyatakan tantangan. Semakin tinggi, tantangan tinggi. Semakin rendah, tantangan rendah. Kapan siswa cemas? Yaitu saat kemampuan rendah dan tantangan yang dihadapi tinggi. Jika kemampuan sedang dan tantangan yang dihadapi tinggi, dia akan merasa gairah. Dia merasa tertantang, tetapi ada kekhawatiran dalam dirinya. Kapan momen terbaik kita? Yaitu pada saat flow, pada saat kemampuan dan tantangan tinggi. Misal kita bertanya pada siswa kita, kenapa kamu suka matematika? Dia jawab, saya senang dan nyaman dengan tantangan, senang dengan kondisi, dan berulang kali. Bagaimana membuat siswa bahagia? Kita buat kemampuan siswa tinggi dan tantangan yang dihadapinya tinggi. Momen hidup paling tinggi dalam manusia adalah pada saat flow, bukan ketika memiliki barang-barang mewah. Hal membahagiakan ketika kemampuan dan tantangan menantang. Ketika tingkat kesulitan belajar sesuai dengan siswa, maka hal ini akan membuat siswa termotivasi dalam belajar dan melihat pembelajaran tersebut sebagai suatu hal yang menyenangkan. Bagaimana cara menambahkan tantangan? Yang pertama, dapat dengan cara memberi batas waktu yang lebih singkat dalam mengerjakan. Kedua, dapat dengan cara menampilkan skor untuk menambah rasa bersaing.
Yang ketiga, meningkatkan kesulitan soal atau tugas yang diberikan. Carol Dweck mengatakan bahwa jika orang tua ingin memberikan hadiah kepada anak-anak mereka, hal terbaik yang dapat mereka lakukan adalah mengajari anak-anak mereka untuk menyukai tantangan, tertarik dengan kesalahan, menikmati upaya, dan terus belajar. Dengan begitu, anak-anak mereka tidak harus menjadi budak ujian. Mereka akan memiliki cara seumur hidup untuk membangun dan memperbaiki kepercayaan diri mereka sendiri. Kunci yang ketiga yaitu adanya variasi. Jika kita mengingat permainan kita dulu, apakah kita bermain petak umpet setiap hari? Atau kita bermain layang-layang sepanjang tahun? Bahkan untuk hal yang semenyenangkan permainan, apabila itu dilakukan berulang kali, itu pun kita akan merasa bosan. Misal kita memiliki logika sederhana. Kita memiliki pernyataan pertama, kesenangan berlawanan dengan kebosanan. Pernyataan kedua, kebosanan berasal dari melakukan hal yang berulang. Dari kedua pernyataan itu, kita dapat peroleh kesimpulan bahwa jika kita ingin membuat suasana kelas menjadi lebih menyenangkan, maka kita bisa mencoba membawa suatu kegiatan pembelajaran yang baru atau jarang siswa lakukan. Dengan menambahkan variasi pembelajaran yang sederhana, bisa terasa baru dan menyenangkan siswa, seperti dengan cara menunjuk siswa dengan cara berbeda, bisa menggunakan model belajar yang berbeda, meminta siswa untuk terlibat dalam suatu peran dalam pembelajaran, dan lain sebagainya. Penting juga untuk kita ketahui jika tidak semua hal baru akan terasa menyenangkan bagi siswa. Untuk benar-benar membawa suasana yang menyenangkan dalam kelas, bukan hanya dibutuhkan suatu kegiatan yang terasa menyenangkan, namun terkadang guru perlu bisa membawakan kegiatan tersebut agar terasa menyenangkan. Bapak, Ibu guru semua, berikut yang dapat saya sampaikan. Semoga dapat bermanfaat. Terima kasih. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.